Setelah kemarin kita melihat Eida dan Naruto yang sedang berdiskusi melalui kemampuan Ino, Naruto berkata, bisakah kau jelaskan di mana letak gumpalan cakranya? Hal ini bertujuan supaya aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Eida membalas, gumpalan cakranya terletak pada bagian jantungnya. Aku tidak bisa memastikan apa fungsi dari cakranya yang terpisah itu. Namun aku bisa merasakannya bahwa cakranya yang terpisah benar-benar terhubung pada suatu dimensi lain. Mendengar hal tersebut Naruto bertanya, apa kau serius dengan ini, tapi mengapa aku tidak bisa merasakannya? Eida menjawab, pada awalnya aku juga tidak bisa merasakan sesuatu hal di dalam tubuh ayah Momoshiki. Namun setelah ayah Momoshiki sempat menerima cakra Shibai sebelumnya maka seketika saja aku jadi bisa merasakan seisi cakra di tubuh ayah Momoshiki. Mungkin hal ini disebabkan karena aku mempunyai sel Shibai berupa Senrigan, sehingga aku bisa melacak segala hal yang ada di tubuh ayah Momoshiki. Mendengar hal itu Naruto membalas, jadi begitu, ternyata kau mengalami sinkronisasi dengan kekuatan Shibai yang ada di tubuh ayah Momoshiki. Ini informasi yang sangat menguntungkan bagiku. Tak lama kemudian Eida berkata kembali, Hokage ketujuh, jika aku analisa sepertinya gumpalan cakra terpisah di tubuh ayah Momoshiki mempunyai fungsi yang sangat penting. Sepertinya hal tersebut digunakan sebagai sumber utama penyerapan cakra dari dimensi lain. Tak heran jika ayah Momoshiki bisa dengan cepat membuat cakranya stabil ketika kehabisan cakra. Karena ayah Momoshiki mempunyai akses penyerapan cakra pada dimensi lain. Mendengar hal itu Naruto berkata, mengapa ayah Momoshiki masih bisa melakukannya, bukankah planet bumi telah disegel oleh Boruto? Eida menjelaskan, penyegelan yang dilakukan oleh Boruto ini hanya untuk menghalangi makhluk hidup dalam menggunakan portal dimensi, tapi berbeda dengan udara ataupun cakra, hal ini masih tetap bisa menembus keluar planet bumi. Mendengar hal tersebut Naruto menjawab, jadi begitu, lalu apakah aku harus menghancurkan titik jantungnya? Eida berkata, sepertinya begitu, tapi aku harap kau bisa menyerap cakra ayah Momoshiki sedikit saja. Hal ini bertujuan supaya nanti jika ayah Momoshiki telah mati maka kau tetap bisa merasakan letak dimensi yang menjadi tempat sumber cakra milik ayah Momoshiki. Mendengar hal itu Naruto bertanya, apakah kau bisa merasakan letak dimensinya saat ini? Eida membalas, tentu saja, aku bahkan bisa melihatnya dengan Senriganku. Di sana adalah satu-satunya dimensi yang dikhususkan tempat penyimpanan cakra dari buah pohon dewa. Dimensi itu sepertinya milik ayah Momoshiki sendiri, mungkin ilustrasinya sama seperti tempat latihanmu yang bernama Gunung Myoboku. Bukankah di sana terdapat sumber cakra energi alam yang sangat melimpah, sehingga kau bisa menyerapnya kapan saja sekalipun kau berada di sini? Nah ini juga sama, ayah Momoshiki mempunyai dimensi yang digunakan sebagai penampung cakra dari buah Shinju. Sehingga kemanapun ayah Momoshiki pergi maka dia tetap bisa menyerapnya sesuka hati. Jika cakra di tubuh ayah Momoshiki masih dalam keadaan penuh, maka dirinya akan menyimpan cadangan cakra hasil penyerapannya dari dimensi lain. Kemudian hasil serapan tersebut disimpan pada gumpalan cakra terpisah sebagai cadangan. Nah gumpalan cakra inilah yang harus kau hancurkan sekarang Hokage ketujuh. Mendengar hal tersebut Naruto membalas, jadi begitu, ini sungguh informasi yang tidak terduga, terima kasih Eida karena kau telah membantuku. Jika ada informasi yang lain cepat beritahu aku. Kemudian Eida menjawab, tentu saja kau tidak perlu khawatir, tapi aku hanya meminta syarat padamu, tolong lindungi nyawaku dari semua ancaman yang ada. Naruto membalas, aku mengerti, lagi pula aku ini seorang Hokage yang akan melindungi semuanya, ingat kata-kataku itu. Tak lama kemudian Eida hanya terdiam dan tidak membalas sama sekali. Setelah itu Naruto berjalan ke arah ayah Momoshiki dengan memegang tongkat hitamnya. Kurama yang ada di tubuhnya berkata, Naruto jika keberhasilan dari rencana kali ini ditentukan pada habisnya cakra ayah Momoshiki, maka hal itu tidak akan mudah dilakukan. Mengingat Eida barusan menjelaskan kepada kita bahwa ayah Momoshiki mempunyai dimensi yang menjadi tempat penyimpanan cakra yang sangat melimpah, maka dari itu ayah Momoshiki akan terus menyerap cakra dari dimensi lain ketika cakra di tubuhnya habis. Mungkin jika hal ini terus dilakukan yang ada kau sendiri yang akan kehabisan cakra. Mendengar hal itu Naruto menanggapi, lalu apakah kau mempunyai strategi dalam hal ini? Kurama membalas, sampai saat ini aku belum mempunyai strategi yang matang, tapi aku sarankan kau gunakan Gudodama dalam menusuknya, jika kau sudah melakukannya maka langkah selanjutnya aku yang akan mengeksekusinya.
Tak lama setelah itu Naruto diperlihatkan mengendalikan satu Gudodama yang ada di punggungnya. Gudodama yang berbentuk bulat ini diubah oleh Naruto menjadi tongkat yang sangat panjang. Naruto melesat ke arah ayah Momoshiki dan memukulkan tongkat Gudodamanya tepat pada kepalanya. Namun ayah Momoshiki tiba-tiba menciptakan tongkat Gudodama yang sama sehingga terjadilah benturan yang sangat kuat. Naruto dan ayah Momoshiki saling menekan tongkat Gudodama dengan penuh amarah. Namun tiba-tiba Hamura muncul dari atas dengan mode Tenseigan. Hamura mengaktifkan kekuatan Kinbo Tensei Baku yang menjadi ciri khasnya dalam bertarung. Kinbo Tensei Baku adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Hamura secara sempurna. Dengan kekuatan Kinbo Tensei Baku, Hamura mampu memusatkan seluruh cakra Tenseigan pada salah satu telapak tangannya. Hal ini akan membuat telapak tangannya menyala hijau terang. Dari telapak tangannya itu Hamura menciptakan bola yang ukurannya sangatlah besar dan akan diarahkan pada ayah Momoshiki. Setelah bola tersebut mengenainya, bola itu akan menyerap seluruh cakra ayah Momoshiki hingga habis. Setelah selesai, bola itu akan menembus target dan melesat ke permukaan tanah. Ketika serangan itu sudah sampai di tanah maka bola tersebut akan meledak dengan sangat dahsyat. Hamura yang telah melesatkan Kinbo Tensei Baku langsung berkata, "Naruto menghindarlah, ini berbahaya." Diperlihatkan Naruto mundur ke belakang dengan sangat cepat. Hamura dari atas langit menerjunkan Kinbo Tensei Baku secara beruntun tanpa henti. Ratusan bola dari Kinbo Tensei Baku menghujani ayah Momoshiki tanpa jeda. Ayah Momoshiki melindungi dirinya sendiri menggunakan tameng cakra berbentuk lingkaran. Namun Naruto melemparkan Bijudama sehingga tameng cakra itu hancur. Alhasil ayah Momoshiki terkena serangan dari Hamura. Bola besar dari Kinbo Tensei Baku menyerap cakra ayah Momoshiki hingga habis. Hal ini membuat ayah Momoshiki mengalami penyusutan cakra. Hamura berkata, "Naruto cakranya sudah aku serap, sekarang jalankan rencananya." Naruto membalas, "Tunggu dulu kakek Hamura, lihatlah apa yang akan terjadi di tubuhnya." Diperlihatkan tubuh ayah Momoshiki seketika beregenerasi dengan cakranya yang pulih secara tiba-tiba. Kemudian cadangan cakra yang ada pada jantungnya menghilang dalam sekejap dan seketika terisi kembali dengan cepat. Hamura yang melihatnya berkata, "Apa? Cakranya terisi penuh? Aku tidak mengerti." Naruto menjelaskan, ayah Momoshiki mempunyai akses penyerapan cakra pada dimensi lain, sehingga dia tidak akan kehabisan cakra walaupun cakra di tubuhnya sudah kita serap. Mendengar hal itu Hamura membalas, "Ini aneh, bukankah sebelumnya ayah Momoshiki ini sempat mengatakan bahwa dirinya melemah karena kehabisan cakra? Bahkan sebelumnya saja dia meminta cakra pada Shibai, apa yang sebenarnya dia lakukan?" Naruto menjelaskan, "Aku rasa dia hanya mengelabui kita, hal ini dia lakukan supaya kita tidak terlalu mengetahui tentang rahasia kekuatannya." Sementara itu adegan berpindah dulu ke lokasi Boruto dan Sasuke yang masih berada di dekat sungai lembah akhir. Sasuke menghubungi Ino sambil berkata, "Ino bagaimana di sana, apakah baik-baik saja? Tolong hubungkan aku dengan Naruto dan Boruto sekarang juga." Ino membalas, "Baiklah aku akan melakukannya." Diperlihatkan Ino berfokus dan menghubungkan komunikasi kepada Naruto, Sasuke dan Boruto. Setelah kemampuan Shintenshi no Jutsu diaktifkan, Boruto berkata, "Ayah ini aku Boruto, bagaimana sekarang apakah sudah siap?" Naruto menjawab, "Harusnya ini sudah siap kita lakukan, namun masalahnya ayah Momoshiki mempunyai akses penyerapan cakra pada dimensinya sendiri. Aku bahkan tidak percaya dia bisa melakukan hal mengejutkan seperti ini." Boruto kemudian menjawab, "Apa kau serius ayah? Dari mana kau mendapatkan informasi ini?" Naruto menjelaskan, "Eida memberitahu ayah tentang hal ini." Eida menjelaskan bahwa ayah Momoshiki mempunyai cadangan cakra pada dimensi lain. Eida juga melihat dengan sendigannya pada dimensi tersebut. Barusan saja kakek Hamura telah berhasil menyerap cakranya hingga habis. Namun tetap saja ayah Momoshiki bisa menyerap kembali cakra pada dimensinya sendiri. Mendengar hal itu Boruto membalas, "Jadi begitu, sepertinya ini akan mudah jika kau berhasil menghancurkan sumber titik cakranya." Naruto kemudian menjawab, "Itu memang sedang ayah lakukan. Ini akan menjadi sangat sulit karena ayah Momoshiki cukup lincah dalam menghindar." Kemudian adegan berpindah ke lokasi markas Kara yang memperlihatkan Kawaki dan Code masih sedang mencoba kekuatan terbarunya. Kawaki berkata, "Amado, apakah aku harus turun langsung ke medan pertarungan? Aku sudah tidak sabar ingin segera bertarung dengan Boruto." Amado membalas, "Tunggu dulu Kawaki, aku harus mempersiapkan terlebih dahulu kekuatan Delta. Hal ini aku lakukan supaya Delta bisa mendapatkan kekuatan yang sama-sama kuat sepertimu."
Tak lama setelah itu Kawaki membalas, ini sungguh menyebalkan, aku sudah tidak sabar ingin menggunakan kekuatan terbaruku. Diperlihatkan Kawaki dan Code keluar dari ruangan Amado dengan wajahnya yang terlihat kesal. Tersisa Amado dan Delta yang sedang berada di ruangan. Amado kemudian mengaktifkan dojutsunya secara diam-diam. Amado melihat apa yang sedang terjadi di medan pertempuran. Amado berkata di dalam hatinya, mereka benar-benar menjalankan rencananya sesuai pada gulungan milikku, dasar mereka tidak tahu malu. Bagaimana mungkin mereka mengacuhkanku tetapi mereka memanfaatkan informasi dari gulungan milikku, hal ini sungguh membuatku emosi. Diperlihatkan Delta menatap ke arah Amado yang wajahnya terlihat kesal. Delta bertanya, ada apa dengan wajahmu, apakah terjadi sesuatu? Amado membalas, tidak, aku hanya sedang berpikir saja. Diperlihatkan Amado keluar meninggalkan Delta dengan perasaan penuh kekesalan karena gulungannya telah dicuri. Ketika Amado sedang berjalan tiba-tiba Otsutsuki Code menghalangi jalan. Code berkata, Amado aku ingin memberikan saran padamu, apakah kau akan menerimanya? Amado membalas, saran apa yang ingin kau berikan padaku? Code menjelaskan, aku rasa anggota Kara saat ini masih sangat kekurangan. Apakah kau masih bisa menciptakan anggota baru dari cyborg berbahan dasar sel Shibai Otsutsuki? Amado menjawab, aku memang sudah merencanakan hal ini, namun pembuatan anggota baru akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian Amado memperlihatkan sel-sel para Otsutsuki yang telah Amado dapatkan dengan cara yang masih misterius. Amado berkata, lihatlah sel para Otsutsuki ini, semuanya akan aku buat menjadi cyborg yang sangat kuat. Diperlihatkan Code dan Kawaki berekspresi kaget melihat banyaknya sel Otsutsuki yang disembunyikan oleh Amado. Setelah itu adegan berpindah memperlihatkan Eida yang sedang mengawasi Amado melalui kekuatan Senrigannya. Eida berkata, menyebalkan, aku harus mengawasi kesana kemari dengan kekuatan mataku, aku harus melacak Shibai, aku juga harus melacak dimensi ayah Momoshiki, bahkan aku juga harus melacak Amado di markas organisasi Kara. Ini membuatku kesal. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai.